Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Sasin. Saya sekarang akan membahas tentang sebuah ilmu psikologi dari buku ini ya. Masih dari buku It is Bad or Good Habits. Oke. Nah, saya akan mereview ya dari buku ini dengan judul dukungan orang terdekat dan pergaulan yang tepat. Oke, kenapa saya nge-review ini ya untuk materi hari ini? Karena ini sangat penting juga bagi kehidupan kita ya sebagai manusia. Dari materi ini kita dapat mengolah dukungan psikologis terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain ya. Karena dukungan psikologis itu didapat sejak kita kecil ya. Karena sejak kecil itulah otak kita akan merespon tentang kebiasaan-kebiasaan manusia-manusia sekitar kita. Jadi sejak kecil itulah kita harus memilih dan memilah pergaulan yang baik ya. Tentu pemilihan itu tidak bisa kita sendiri karena mungkin pada waktu kita kecil kita tidak terlalu mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik ya. Siapa yang perlu mengarahkan terhadap pergaulan yang baik ini? Tidak lain adalah orang-orang terdekat kita, seperti orang tua ya, orang tua, kemudian juga teman ya, pertemanan dan orang tua ya. Dan mungkin ini dari sejak kecil ya. Dari dua ini timbul faktor yang lain ya. Dari dua itu timbul faktor yang lain yang mana akan membentuk karakter seorang anak atau seseorang pada waktu umur dewasa ya. Jika didikan orang tuanya kurang begitu baik, maka mungkin akan berdampak kepada psikologis anaknya dan akan juga berdampak pada pergaulan dan pertemanannya. Karena kita juga sering melihat gitu ya di luaran sana, entah itu kasus broken home atau kasus ibu atau bapaknya yang tidak bertanggung jawab ya. Itu dukungan psikologis pertama pada manusia gitu kan, pada saat kita menginjak usia anak-anak ya, ketika kita menyadari bahwasanya kita telah memasuki kehidupan gitu kan. Nah, saya akan jelaskan dulu ya kenapa dukungan yang paling terdekat ini, dua faktor ini ya. Kita bisa sebutkan jika faktor pergaulan itu 80% lebih berpengaruh kepada manusia ya. Ini 80%, dan dukungan moral dari orang tua itu sekitar 20%. Nah, kenapa saya sebutkan 20% dari orang tua dan 80% dari pergaulan atau pertemanan ya? Karena pertemanan itu kita memulai untuk mengetahui berbagai kehidupan dari pertemanan itu tersebut atau dari pergaulan ya. Kita tahu apa itu hal yang baik ya atau hal yang buruk itu dalam pergaulan. Tapi pergaulan ini tidak akan berpengaruh bila mana orang tua menggunakan 20% ini secara maksimal.
Jadi akan merubah 80% ini ya, baik atau buruknya tergantung 20% ini ya. Karena 20% ini mencakup berbagai hal. Pendidikan, kasih sayang, cinta, dan lain sebagainya. Jika semua ini telah didapatkan oleh seseorang pada usia dini, maka 80% ini dia tidak akan mengambil semuanya ya. Mungkin dari pertemanan ini adalah 40 baik, 40 buruk. Kenapa saya sebut dua ini baik dan buruk? Karena kita makhluk sosial pasti melihat kedua hal ini, kebaikan dan keburukan, dari pergaulan ataupun pertemanan ya. Nah, bila mana yang 20% ini dapat memaksimalkan pendidikan, cinta, kasih sayang, kehangatan keluarga, dan lain sebagainya, maka hasil dari 20% ini akan berdampak semuanya kepada 80% ini. Nah, dia akan memilih 40-40 ini ya. Dia akan bisa menyikapi hal yang buruk dengan baik, dan hal yang baik mungkin keburukannya dia akan pilih-pilih ya. Jadi pada intinya dukungan orang terdekat dan pergaulan yang tepat itu dimulai dari orang tua ya. Dimulai dari 20%, yang mana 20% itu adalah orang tua ya. 20% itu adalah orang tua. Ini mencakup kepada 80%. 80% yang terbagi menjadi dua ya. Intinya dimulai dari orang tua. Kalau misalkan orang tuanya mendidik dengan penuh kasih sayang, cinta, dan memberikan kepercayaan kepada anaknya, maka anaknya pada masa depan dia akan lebih teliti dan lebih percaya diri untuk bisa mengatasi kedua hal ini ya. Atau kalau misalkan dia dulunya diberi kasih sayang yang baik, diberi pendidikan, diberi mana yang baik dan mana yang buruk, itu dijelaskan secara rinci ya. Karena terkadang ada juga gitu orang tua yang memberitahu ke hal yang salah, bener-bener salah gitu. Tidak ada alasan kenapa ini bisa salah, kenapa ini bisa benar untuk dilakukan. Seperti kayak gini ya. Ini bukan mengajarkan hal yang jelek, cuman kita harus tahu gitu ya, alasan dibalik sebuah larangan dari orang tua. Contohnya misalkan ketika anak itu mempunyai keinginan, maka orang tua seringkali menakut-nakuti mereka, entah itu dengan hantu atau dengan hal yang mungkin akan bisa membuat seorang anak itu takut untuk melakukan hal tersebut. Misalkan anaknya pengen permen ya, dari pendidikan ini permen, terus orang tua menakuti dengan hantu, maka akan hasilnya dia akan penakut. Nah, contohnya itulah ya. Jadi jika orang tua itu tidak mampu untuk misalkan membelikan sebuah permen kepada anaknya, maka jelaskanlah gitu, kenapa tidak bisa membeli permen tersebut. Karena itu akan berpengaruh pada pembentukan mental ke depannya. Kalau ditakut-takuti dengan hantu, ya pasti dia akan jadi penakut nantinya. Penakut gitu. Ya ini contoh aja gitu, contoh ya. Ini banyak faktor gitu, mulai dari cinta, mungkin ya karena seorang anak itu di masa dewasanya udah mempunyai rasa cinta kepada lawan jenis gitu. Terus ibunya melarang-larang, bahkan bapak ibunya melarang-larang, kamu ini harus sama ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Nah, itu akan berdampak gitu. Apalagi ya cita-citanya, misalkan seorang anak itu pengen, misalkan masa depannya itu pengen jadi apa, dokter misalkan. Tapi ibunya melarang gitu kan, kamu mah jangan kesini, kamu mah kesini aja.
gitu, tanpa menjelaskan gitu alasannya kenapa. Mungkin bisalah kita memberikan alasan yang tepat gitu ya. Contoh dari permen ini, kenapa ibunya tidak mau memberi permen sehingga menakut-nakuti sama hantu gitu, nantinya dampaknya takut gitu anak itu. Ya kalau misalkan tidak bisa membeli permen, ya jelaskan bahwasanya ya ibu atau bapak ini nggak punya uang buat beli permen itu. Nanti ya kalau udah punya uang dibelikan, pasti itu akan apa ya, menyerap ke otak si anak. Oh, jadi lama kelamaan tuh bakal berpikir seperti ini. Oh jadi nanti mama bapak itu ternyata sesusah itu harus cari uang dulu biar bisa permen buat aku. Jadi nanti pun kalau orang tua memberikan kayak anaknya untuk rajin belajar gitu, dia bakal punya motivasi karena dia pengen bahagian orang tuanya, karena dia juga gak susah payah untuk beli permen doang buat anaknya. Tapi jangan berbohong. Kalau bohong nanti tahu anak ya. Jujur aja, kenapa gak boleh permen? Misalkan nanti takutnya sakit gigi atau gimana, jelaskan aja. Itu kalau udah sakit gigi seperti ini sakitnya gak apa-apa, kali-kali ya kasih contoh rasa sakit itu seperti apa gitu, daripada kita sekarang menakutinya dengan hantu. Buat apa gitu, nanti jadi penakut. Jadi apa ya, itu contoh aja ya, ini contoh ya. Pada intinya jika seorang anak ya nantinya ya, karena ini tidak bisa ya diterapkan di orang dewasa, karena orang dewasa itu dia udah tahu gitu kan, udah dewasa, udah berpikirnya udah beda. Tapi kalau masih anak-anak ini bisa diterapkan. Jadi kita nggak boleh kayak apa ya, melarang-larang pertemanan baik atau buruk, tapi kita harus cari apa, ngasih pandangan ke anak gitu. Sebagai orang tua ngasih pandangan, nah gunakan 20% ini untuk memberikan pandangan, bukan larangan ya, tapi pandangan ya. Nah jangan misalkan contoh misalkannya anak itu terlibat dalam pergaulan bebas seperti mabuk lah ya. Nah ini kan kita orang tuanya tahu nih si anak itu telah terjerumus sedikitnya gitu ya, atau si anak itu mulai penasaran dengan hal itu. Nah kita kasih pengertian, nah jangan sampai kamu seperti ini, jangan kamu sampai mabuk, soalnya nanti kamu nanti pertama kesehatan, kedua kamu bakalan jadi beginilah, begitu, begini, begitu ya. Menurut riset ini nanti bakalan gini, menurut riset ini nanti bakal begitu. Jadi jelas gitu, bukan hanya larangan dan norma aja gitu. Norma juga punya alasan, dibentuk norma itu punya alasan gitu. Kenapa nggak secara detail aja jelasin gitu? Jangan ada dibungkus dengan kata pamali atau durhaka gitu. Jangan, jelaskan saja gitu. Kita orang tua tuh guru pertamanya anak gitu. Sebagai orang tua tuh guru pertamanya anak. Jadi madrasatul ula ya, sekolah pertama bagi anak itu orang tua ya. Makanya kita jelaskan bagaimana larangan atau perintah itu secara gamblang gitu. Kita misalkan pengen anak itu rajin gitu kan, kasih pengertian dulu. Jangan kamu tuh harus rajin, kamu tuh gak boleh malas, nanti kamu gini sampai cepretin ceplak gitu kan. Ya mungkin zaman dulu berlaku ya, karena mungkin pola pikir beda gitu kan. Tapi untuk zaman sekarang teknologi aja udah maju gitu, berbagai informasi kita gak perlu nyari pun datang sendiri. Jadi istilahnya gak bisa gitu kalau untuk sekarang kayak gitu kan. Ya mungkin saya waktu kecil terakhir kali mungkin ngalamin seperti itu gitu ya, dengan perintah dan larangan yang kurang jelas gitu kan. Kita juga bingung gitu kan, kenapa ini dilarang, hingga akhirnya saya mencari tahu sendiri gitu ya. Contoh kita misalkan kalau duduk di depan pintu nanti sebutnya nonton jodoh, ya kenapa gitu ya, bisa nonton jodoh gitu, nggak perlu kayak gitu juga gitu. Di apa ya, saya teliti kenapa, ternyata takut ngalangin jalan orang kalau lewat. Ya kalau pintu rumah sendiri mah ya enggak lah ya. Nah gitu lah intinya, maksudnya kita nggak perlu membungkus hal tersebut dengan kata pemali atau apa ya. Tapi orang-orang ya, kebanyakan warga Indonesia masih percaya dengan hal itu tanpa mereka mencari tahu gitu.
Ya kalau percaya boleh sih ya, tapi jangan apa ya, bahasa sekarang tuh FOMO ya namanya tuh. Jangan FOMO gitu, ikut-ikutan gitu atau apa. Tapi kita harus cari tahu dulu kenapa hal itu dilarang dan kenapa hal itu diharuskan. Ya. Dan disitulah bakalan timbul pandangan. Kalau saya nih ya, saya orangnya tidak mudah percaya. Kayak kata si Anu, oh si ini mah lagi ngomongin kamu, si ini benci sama kamu. Ya saya emang nggak percaya kalau gitu. Tapi saya coba teliti sendiri, coba analisa sendiri, coba cari tahu sendiri. Kalaupun itu benar, saya tidak akan pernah menunjukkan gitu. Tapi saya akan bersikap biasa aja sama orang tersebut, gitu kan. Kalau orang tersebut juga, orang tersebut juga kalau depan saya nyembunyiin diri dia yang asli gitu kan. Nah, gitu maksudnya. Jadi intinya dari semua pembahasan ini ya, dalam dukungan orang terdekat itu yang paling utama orang tua ya, dan yang kedua adalah pergaulan atau pertemanan, hingga hal itu akan menghasilkan kebaikan dan keburukan di masa depan. Tergantung 20% ini atau orang tua ya. Kalau yang 20% ini kurang baik, maka akan berdampak kepada 80% ini dan akan berdampak pada pembagian dua ini. Mungkin dia akan condong yang 40 atau yang 40 yang buruk atau 40 yang baik di masa depannya. Itu tergantung dari didikan orang tuanya. Oke? Mungkin ini simpelnya ya. Ini simpelnya dari buku yang saya baca. Di sini nanti saya jelaskan lebih rinci dari hal ini ya. Nah, nanti sebentar lagi saya akan jelaskan ya. Tapi pahami dulu hal ini ya. Orang tua itu sumber utama dan penentu baik atau buruknya pergaulan anak. Oke, itu intinya ya. Bakalan menjadi 40 yang baik atau 40 yang buruk. Itu tergantung dari 20 pertama, didikan anak. Oke, kita akan mulai di 20 pertama ya. 20 pertama. 20% pertama. Di sini mencakup beberapa faktor ya, beberapa faktor yang bisa memberikan 20 tersebut. Pertama sudah jelas, orang tua. Ini sudah jelas, orang tua ya. Terus yang kedua, kakak atau adik ya. 1, 2 ya. Yang ketiga terakhir, saudara. Saudara itu bisa ponakan, sepupu ya, atau sebagainya. Ini berdampak pada 20% ini. Tapi ya yang saya akan bagi lagi ya. Yang paling utama ini 15. Ini 3%, ini 2% ya. 15% orang tua, 3% kakak atau adik, 2% saudara. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, kakak atau saudara untuk menciptakan 40 yang baik, 40% yang baik ya? Untuk menciptakan 40% yang baik, apa yang harus dilakukan? Oke, yang pertama ya, yang paling pertama itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu bisa seperti kita mempercayakan sesuatu, kita percaya bahwa kamu itu hebat, kamu itu pintar, kamu itu cerdas. Itu kepercayaan ya. Kepercayaan bahwasanya kamu itu anak yang baik, kamu itu anak yang cerdas ya. Ya. Yang kedua ya, dukungan. Tadi udah ya, nyambung. Dukungan. Kepercayaan, dukungan. Ya. Dukungannya seperti tadi, kamu itu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Jangan menyerah. Kamu jangan menyerah. Kamu pasti bisa sukses, kamu pasti bisa ranking 1 atau gimana. Ya. Itu juga nyambung kepada kasih sayang.
Dalam artian kasih sayang itu yang banyak dianggap itu adalah kasih sayang tentang kekerasan. Oke, itu kasih sayang berupa kekerasan atau kekasaran itu berdampak pada mental. Benar. Tapi harus diimbangi dengan kedua ini. Ya. Kepercayaan dan dukungan. Ya mungkin ini termasuknya kepada punishment and reward ya. Punishment, reward. Ya. Pada punishment dan reward. Oke. Kasih sayang ini berdampak kepada dua ini. Mau dikasih ganjaran atau hukuman itu mungkin masuknya kepada kasih sayang, betul. Tapi juga harus didukung dengan kedua ini, dukungan, kepercayaan dan dukungan. Tapi kalau hanya dikasih kasih sayang berupa punishment and reward aja, saya rasa tidak. Karena seorang anak itu butuh kepercayaan, dukungan dan kasih sayang. Itu percayaan, dukungan, dan kasih sayang. 3 hal ini menentukan 40 baik. Jika kita tidak seimbang, maka akan timbul 40% yang buruk. Ya, di mana 40% baik dan buruk ini terjadi di dalam pergaulan. Ya, akan terlihat ketika dia sudah bergaul dengan teman-temannya. Maka dari itu maksimalkan 15% orang tua, 3% adik atau kakak, 2% ada saudara, keponakan, bibi, paman, dan lain sebagainya. Ya, ciptakan 20% ini untuk memaksimalkan 3 hal ini: kepercayaan, dukungan, dan kasih sayang, hingga akan timbul kepada 40% baik atau buruk, tergantung kita menyeimbangkan 3 hal ini: kepercayaan, dukungan, dan kasih sayang. Kasih sayang berupa punishment atau kasih sayang berupa reward. Ya, jadi maksimalkanlah hal ini. Ya, oke. Kita akan lanjut kepada 80%. Oke. Setelah kita ngebahas tadi 20%, kita akan membahas pada 80%. Ini kompleks ya. Kompleks. Bisa dari sekolah, teman main, atau teman sebaya. Kenapa saya pisah teman main dan teman sebaya? Nanti saya akan jelaskan. Oke, dari mulai sekolah ya. 80% ini dimulai dari sekolah. Ini semuanya rata ya, 80% semuanya. Karena bisa aja dari sini 40, 50, 60 atau sebagainya. Ya, yang jelas 80% ini pembagiannya rata. Ya. Karena di sini tidak ada yang menyangkut kepada satu darah kayak orang tua, saudara ya. Jadi mungkin kalau untuk menurut psikologis, hal ini hanya berdampak kepada mentalitas pergaulan atau mentalitas kehidupan ya. Menentukan arah hidup itu ditentukan yang ini. Jadi yang mencampuri arah kehidupan seorang anak, 3 ini. Oke, kita mulai dari sekolah. Mungkin banyak juga dari sekolah ya yang mulai mengenal dengan narkoba, minuman keras, judi, dan lain sebagainya. Mungkin dari sekolah ini anak itu berprestasi, tapi pas begitu keluar punya teman main atau teman sebaya, mereka jadi buruk, turun. Ada juga mungkin di sekolahnya buruk, di dalam teman persebayaannya menjadi baik. Itu acak ya. Nah, kenapa itu semua bisa terjadi ya?
dari prestasi, kemudian ketika dia lulus sekolah menjadi buruk, atau dari dulunya buruk ketika menemukan teman yang tepat menjadi baik, atau berbagai macam hal, perubahan mindset dan mental ya dalam pergaulan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena faktor dari 20 yang tadi. Faktor dari 20% yang tadi menentukan. Kalau misalkan yang istiqomah ya, yang 20% ini tadi menentukan ya 80% ini, makanya tadi berkesinambungan gitu ya. Bagaimana yang 20% ini bisa mengolah 20% ini secara maksimal untuk menciptakan 80% ini yang baik ya. Syukur-syukur dari prestasi istiqomah. Berarti yang 20% ini telah memberikan pendidikan yang baik dan telah memberikan dukungan dan kepercayaan yang baik, dibalut dengan kasih sayang ya, berupa reward dan punishment yang seimbang ya. Tetapi kalau misalkan ada perubahan, berarti 20% ini mungkin tidak maksimal ya. Jadi harus dipertanyakan gitu. Pendidikan orang tua itu fatal. Bagaimana kita mendidik seorang anak, bagaimana kita memberikan visual atau gambaran kepada seorang anak ya, termasuk hubungan suami istri itu berdampak kepada mentalitas seorang anak ya. Itu berdampak sekali gitu. Makanya jika mungkin ada seorang suami istri, janganlah kalian bertengkar depan anak kalau bisa. Tapi kalau bisa juga janganlah sampai bertengkar gitu kan. Walaupun tidak mungkin, cuman bertengkarnya ya jangan depan anak aja. Itu akan berpengaruh pada mentalitas. Berpengaruh kepada mentalitas ya. Berpengaruh sekali gitu. Makanya hati-hati gitu, jangan sampai terjadi ya. Dari 20% dan 80% ini saya rasa mungkin ini simpelnya ya. Karena saya hanya menjabarkan apa ada yang di buku gitu ya. Yang ada di buku ini saya jabarkan ya. Karena kalau di buku ini mungkin pembahasannya beda, cuman ini karena saya juga mengalami gitu ya, perubahan dalam diri saya dan saya pelajari sendiri, sehingga saya dikit-dikit bisa merubah pola hidup saya dari mulai yang buruk menjadi yang baik. Dan saya mempelajari pergaulan, didikan orang tua. Saya pikir-pikir lagi kepada masa lalu, kenapa saya seperti ini dan lain sebagainya, kenapa saya sampai jadi anak yang buruk atau menjadi memasuki pergaulan yang kurang baik ya. Saya pelajari ini semua. Yang ada di buku ini tidak sama, tapi yang ada di buku ini mengingatkan, dan mungkin saya juga dapat pengalaman yang lebih berarti dan tambahan dari ini, dari buku tadi Sabrina Ara itu ya. Jadi saya jelaskan di sini menurut teori saya gitu. Jadi saya harap pembahasan yang saya jelaskan ini bisa dimengerti oleh para penonton ya. Karena saya tidak berharap apa-apa gitu. Ini emang cita-cita saya dari dulu, saya pengen menjadi guru gitu. Emang itu jadi dulu saya pengen jadi guru, pengen jadi dokter juga ya. Tapi mungkin takdir membawa saya ya seperti ini gitu ya. Jadi saya hanya hobi aja seperti ini, menyampaikan ya pelajaran dan baik pelajaran kehidupan maupun psikologis yang saya alami, dan bagaimana cara menangani psikologi sendiri gitu ya. Itu sangat sulit ya, mengatasi gangguan psikologis sendiri gitu kan. Itu susah, kita tetap butuh dukungan. Tapi saya pernah mengatasinya sendiri ya. Itu tidak sebentar gitu. Cuman kalau misalkan ada pertanyaan atau yang mau cerita tentang psikologisnya gitu kan, mudah-mudahan saya bisa kasih saran gitu, bagaimana ngatasinya gitu kan. Entah itu tentang cinta, entah itu orang tua, entah itu pertemanan, ya saya alami semua. Jadi saya harap dari semua pembelajaran ini, materi ini yang saya jelaskan bisa dimengerti oleh
para penonton. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Jangan lupa follow, like, and subscribe my channel YouTube. And thank you for your attention and your watching, and see you